Shalom, Ibu Bapak Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Hari ini Selasa 2 Juni, kembali saya dan Ibu Gembala mengajak Ibu Bapak Saudaraku bersama menyembah Tuhan. Sesungguhnya kegelapan telah menutupi bumi, serta kekelaman telah mengikuti bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan telah terbit atasmu, terpuji namanya. Bangsa kan berduyun-duyun datang pada terangmu, dan segala suku datang kepada cahayamu. Segera angkat wajahmu, pandang sekelilingmu, sambut mereka. Bangkit dan jadilah terang, bangkit dan jadilah terang, sebab kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bangkit dan jadilah terang, bangkit dan jadilah terang, bangkit dan jadilah terang kemuliaannya. Bangkit dan jadilah terang kemuliaannya. Bangkit dan jadilah terang kemuliaannya. Mari kita berdoa. Bapa, kami rindu menimba kekuatan dari-Mu melalui firman-Mu. Untuk itu berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama kami mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ibu Bapak Saudaraku, mari kita buka firman Tuhan bersama-sama dari Injil Matius pasal yang ke-16. Pembacaan dimulai ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ibu Bapak Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sejatinya kunci untuk keberhasilan ataupun kegagalan itu terpulang pada apa yang kita pikirkan tentang diri kita. Kalau kita memikirkan diri kita adalah orang yang siap meraih sukses dan keberhasilan, maka ibu bapak saudaraku dijamin ibu bapak saudaraku berhasil. Tetapi apabila ibu bapak saudaraku memikirkan diri ibu bapak sendiri adalah orang yang gagal, percayalah, kegagalan demi kegagalan akan ibu bapak saudaraku temui seumur hidup. Oleh sebab itu, mari kita pikirkan tentang diri kita ini adalah anak-anak Allah, yang dimana roh Allah tinggal di dalam kita, sehingga kita dimampukan untuk bergerak maju dan merealisasikan mimpi-mimpi kita menjadi nyata.
Ibu bapak saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini kita bertemu dengan kisah yang sangat-sangat istimewa. Bagaimana tidak istimewa ibu bapak saudaraku? Tuhan Yesus kumpulkan secara khusus murid-muridnya. Lalu mulai bertanya. Pertanyaannya adalah, menurut mereka orang-orang di luar di sana, siapa anak manusia ini? Murid-murid menjawab, ada yang berkata ini. Setelah tuntas jawaban mereka, lalu Tuhan Yesus bertanya, lalu menurut kalian, siapakah anak manusia ini? Lalu berdirilah Petrus dan menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ibu bapak saudaraku yang kekasih, berangkat dari jawaban itu, Tuhan Yesus menunjuk kepada Simon Petrus, dan di sana dikatakan, ibu bapak saudaraku, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ibu bapak saudaraku, berangkat dari jawaban yang tegas itu, Tuhan Yesus katakan, terhitung hari ini engkau bukan lagi Simon bin Yunus, tetapi Petrus, artinya batu karang yang kokoh. Seolah-olah Tuhan Yesus mengatakan, Petrus, ingat baik-baik, beberapa waktu yang lalu engkau Simon bin Yunus, yang tidak tentu kepribadianmu, terumbang-ambing oleh keadaan. Itulah sebabnya engkau tergodai untuk plin-plan. Itulah sebabnya engkau juga suatu saat ketika aku berjalan di atas air, engkau berkata kepadaku, Tuhan, kalau itu engkau izinkan aku, perintahkan aku berjalan di atas air menemuimu. Bukankah Tuhan Yesus juga katakan, kemarilah, dan akhirnya Petrus berjalan di atas air. Selama matanya tertuju kepada Tuhan, maka ia bisa berjalan di atas air. Lalu ketika mendengar desiran angin, lalu mulai berpaling dan akhirnya tenggelam sampai tangan Tuhan terulur. Artinya apa? Kamu tidak punya pendirian. Satu sisi engkau berkata, aku pengen datang kepadamu, suruhlah aku datang kepadamu dan berjalan di atas air seperti yang saat ini engkau lakukan. Dan ketika aku berkata, kemarilah, engkau berjalan di atas air. Matamu tertuju kepadaku, engkau bisa berjalan di atas air seperti yang engkau ingin. Tetapi ketika telingamu mendengar desiran angin, lalu dengar deru ombak itu, matamu berpaling dan akhirnya engkau tenggelam. Artinya engkau tidak konsisten kepada permintaanmu. Itulah sebabnya engkau gagal. Dan hari ini aku berkata kepadamu, bukan lagi Simon bin Yunus, tetapi Petrus yang berdiri kokoh pada pendirian dan sadar bahwa dirinya menyimpan potensi untuk berhasil meraih kemenangan lepas kemenangan. Itulah sebabnya ibu bapak saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, setelah kejadian itu ibu bapak saudaraku, nanti kita temukan di kitab Kisah Para Rasul, penulisnya yakni Dr. Lukas tidak lagi menyebut Simon, selalu ditulis Petrus, dan Petrus, karena Petrus sudah menemukan jati dirinya sebagai pribadi yang dipercaya oleh Tuhan untuk melakukan banyak mujizat lepas mujizat melalui pemberitaan Injilnya. Memang ibu bapak saudaraku, Yohanes masih mencatat ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematian sebelum naik ke sorga, menemui secara khusus Petrus dan rekan-rekan. Setelah diajak sarapan, lalu Tuhan Yesus secara khusus bicara kepada Petrus dengan sebutan Simon anak Yunus, untuk menunjukkan sesungguhnya, Petrus, engkau mempunyai potensi yang luar biasa. Akan tetapi potensi itu belum engkau kenali sedemikian rupa sehingga engkau masih terumbang-ambing. Akhirnya engkau kembali menjala ikan. Tetapi hari ini aku berkata kepadamu, potensimu gunakanlah untuk mengembalakan domba-dombaku, karena panggilanmu adalah ke sana. Dan terhitung hari itu, Petrus dipakai oleh Tuhan secara dahsyat dan ajaib. Melalui Pentakosta, dia berkhotbah. 3.000 orang percaya kepada Tuhan Yesus melalui khotbah Petrus. Tentu karena Roh Kudus yang bekerja, tapi berangkat pula dari kesediaan Petrus untuk mengingat bahwa dirinya adalah Petrus, bukan lagi Simon anak Yohanes.
anak Yunus. Ibu bapak saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Kalau kita pelajari kisah para rasul selanjutnya, betapa dahsyatnya Tuhan memakai Petrus ini. Sehingga bayangannya pun boleh menyembuhkan orang yang tersentuh bayangan tubuh Petrus. Karena bukan hanya Tuhan memakainya, tetapi memang Petrus sudah menyadari jati dirinya. Ibu bapak saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Saya mau katakan, jati diri ibu bapak saya dan saudara adalah anak raja. Itulah sebabnya ada lagu, aku anak raja, engkau anak raja. Katakan itu terus. Dan Roh Kudus yang adalah Allah tinggal dalam ibu bapa saya dan saudara. Itu memampukan saya dan saudara untuk bangkit dari setiap kegagalan lepas kegagalan, untuk meraih mimpi lepas mimpi. Oleh sebab itu ibu bapa saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kenalilah diri saudara sendiri sebagai anak Allah yang disertai oleh Allah dan diberikan potensi untuk berhasil. Ibu bapak saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, bintang film kenamaan bernama Clint Eastwood, ingat baik-baik, pernah dipecat dari Universal. Mengapa? Karena dirasa cakurnya terlalu besar dan kalimat-kalimat atau perkataannya, intonasinya terlampau pelan. Dan akhirnya Clint Eastwood menjadi bintang film kenamaan. Siapa yang tidak kenal grup band yang bernama The Beatles? Ia menyanyi di Decca Recording, dan di sana para pimpinannya berkata, pemain gitar, grup band yang memainkan gitar seperti itu tidak akan berhasil. Dan Beatles menyanyi di tempat lain, dunia dikuasainya. Ibu bapak saudaraku, siapa yang tidak kenal Sylvester Stallone yang terkenal dengan Rambo dan Rocky itu? Dan ia ketika sedang merintis karirnya, ia menawarkan filmnya yang diberi judul Rocky 1 itu. 43 perusahaan menolak. Dan akhirnya 44 yang didatanginya dan berkata oke. Dan akhirnya Rocky 1 melambung sampai ke langit. Ibu bapak saudaraku, itu mah terlalu lama. Bagaimana kalau contohnya zaman sekarang? Siapa tidak kenal Jack Ma? Ketika ia berangkat dari kemiskinannya, ia sadar ia mempunyai potensi untuk berhasil. Dan akhirnya ketika ia mendirikan perusahaannya yang bernama Alibaba, diajak kerjasama, banyak perusahaan mereka pada menolak. Dan akhirnya tertatih-tatih, dijalani sendiri, dan akhirnya berhasil. Kalau sekarang ada salah satu orang paling kaya di negeri Tiongkok adalah Jack Ma ini. Saudaraku, sadari potensi saudara, lalu berjalanlah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kebaikan yang sangat-sangat luar biasa. Setiap kali kami merenungkannya, bahwa kami orang berdosa, tetapi melalui iman percaya kami kepada pengorbanan Tuhan Yesus, bukan hanya dosa kami diampuni, tetapi kami diangkat menjadi anak-anak Allah. Potensi keberhasilan luar biasa Tuhan tanamkan dalam hati kami, karena Roh Kudus yang adalah Roh Allah sendiri hadir dan siap memimpin kami untuk menjalani hari-hari kami penuh dengan kemenangan lepas kemenangan. Terpuji namamu Bapa. Menerangkan firman-Mu dalam hati kami, dan kami siap memasuki hari ini dalam berkat dan pimpinan Tuhan. Bangsa dan negara kami diberkati oleh Tuhan, sehingga sekali lagi new normal boleh berjalan dengan baik, dan nama-Mu dipuji, dipermuliakan di atas segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.